تكبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita melanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan doa. Ya, jadi kemarin sudah kita terangkan keterkaitan antara doa dengan takdir. Ya, di mana banyak orang itu salah dalam memahami keterkaitan antara doa dengan takdir. Ya. Di mana mereka menyatakan bahwa doa itu tidak ada pengaruhnya terhadap takdir. Nah, ya, jadi doa itu tidak bermanfaat, ya kan? Kemarin begitu. Dan itu sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menetapkan suatu takdir kecuali ditetapkan pula sebab-sebabnya, ya kan? Sehingga dari situ kita diperintah untuk berusaha menjalankan sebab, di mana salah satu sebab yang paling bermanfaat adalah berdoa. Nah, juga sudah kita terangkan bagaimana Allah Ta'ala memberikan balasan-balasan atas amal seseorang. Nah, jika dari keterangan-keterangan yang kemarin sudah kita baca, terselesaikan persoalan itu. Nah, di sini ada dua perkara yang akan menyempurnakan, ya, kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Jadi setelah memahami apa? Takdir, kemudian kaitannya dengan doa, ya, maka tersisa dua perkara yang akan menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungan dia. Yang pertama, ayya'rifa tafasil asbabis syarri wal khair. Dia harus mengenal secara detail, terperinci sebab-sebab kejelekan dan kebaikan. Ya, wa takuna lahu basiratun fi dzalika. Dan dia hendaknya memiliki basirah, memiliki ilmu dan keyakinan dalam hal itu, ya, dengan apa yang dia saksikan di alam semesta ini. Apa yang telah menjadi pengalaman diri dan pengalaman orang lain. Apa yang telah dia dengar dari kisah-kisah umat-umat terdahulu maupun umat zaman sekarang. Nah, jadi sekali lagi, dia harus mengenal secara terperinci sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan sebab-sebab yang mendatangkan kejelekan. Dia harus betul-betul ngerti tentang rinciannya apa, sebab-sebab itu apa saja. Nah, ini bisa didapatkan melalui Dia tadabbur, memperhatikan kondisi alam semesta ini,
atau belajar dari pengalaman orang lain ataupun pengalaman diri sendiri, ya kan? Atau dia apa? Mencermati berita-berita tentang umat-umat terdahulu maupun umat sekarang. Ya, kalau orang berbuat ini, oh ternyata dia dapat seperti ini. Kalau dia melakukan begitu, oh ternyata dia dapat begini. Itu dicermati. Kemudian yang lebih atau yang paling bermanfaat dalam hal ini adalah apa? Tadabburul Quran. Yaitu kita memperhatikan Al-Quran. Ya, fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh, karena dia yang telah apa? Menjamin tentang hal itu, yaitu menerangkan sebab-sebab kebaikan dan kejelekan secara sempurna. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita mau perhatikan, sudah diterangkan oleh Allah yang maha mengetahui, ya, rincian secara detail dan jelas tentang apa? Sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan. Kemudian kita hendaknya juga memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa? As-sunnah itu adalah sakit, yaitu apa? Kembarannya Al-Quran. Itu. Ya. Bisa dikatakan dia adalah apa? Wahyu kedua. Ya. Dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang betul-betul memusatkan perhatian kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan kecukupan dari yang lainnya. Ya. Karena keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, akan menampakkan kepadamu kebaikan dan kejelekan beserta sebab-sebabnya. Dengan sangat jelas, seakan-akan kau melihat dengan matamu sendiri. Ya. Nah, kemudian setelah engkau perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, nah, kemudian apabila engkau kemudian memperhatikan berita-berita tentang umat-umat dan keadaan-keadaan, ya, maka itu akan lebih mendetailkan lagi. Ya, jadi kalau kita perhatikan berita-berita dan apa yang Allah berikan kepada orang yang melakukan ketaatan, kepada orang yang melakukan maksiat, nah, ternyata itu apa? Betul-betul sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka dari situ kita akan mendapatkan apa? Rincian apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka dari sini kita akan yakin bahwa Al-Quran adalah hak, Sunnah adalah hak. Nah, maka sejarah itu yang akan memerinci bagian-bagian dari apa yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita dari rincian sebab-sebab yang global tentang kebaikan dan kejelekan. Ini perkara pertama. Ya. Jadi setelah kita mengetahui tentang masalah takdir, maka kita untuk lebih sempurna apa? Tadi mengenal sebab-sebab kebaikan dan kejelekan secara terperinci. Nah, kemudian perkara kedua, ayahdhara mughalatata nafsi
ala hadhil asbab. Berhati-hati. Ya, jangan sampai salah. Ya, dalam perkara sebab-sebab tersebut. Ini termasuk perkara yang paling penting. Ya, jadi jangan sampai nanti apa? Kita salah bersikap terhadap apa? Sebab-sebab tersebut. Ya. Beliau contohkan di sini seorang hamba, dia tahu bahwa yang namanya maksiat, kelalaian, itu termasuk sebab yang akan membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Dia tahu pasti itu. Dia yakin bahwa maksiat dan kelalaian itu akan membahayakan dirinya. Akan tetapi dia kurang apa? Keliru dalam mensikapi. Itu dengan apa? Bersandar kepada pengampunan dan pemaafan Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi banyak orang salah seperti ini. Dia tahu maksiat itu membahayakan. Tapi apa? Nanti gampang. Saya istighfar, saya bertobat, selesai. Ya kan? Atau keliru dalam hal apa? Ya, menunda-nunda taubat. Dia tahu maksiat itu bahaya kalau nggak tobat. Tapi nantilah tobatnya nanti aja. Atau dia apa? Bersandar kepada apa? Istighfar dengan lisan aja. Jadi ketika maksiat, istighfarnya di lisan aja. Ya. Atau dia bersandar, toh saya juga banyak melakukan amal-amal kebaikan. Nah, ada juga orang yang terjatuh dalam maksiat, kemudian apa? Beralasan dengan takdir. Sedikit takdirku, jangan nggak apa-apa. Nah ini. Ya. Jadi banyak di kalangan manusia yang menyangka seandainya dia melakukan apapun dari maksiat, kemudian dia berkata astagfirullah, selesai sudah urusannya. Hilang sudah pengaruh dari dosa dan kemaksiatannya. Banyak sekali orang menyangka seperti ini. Ya. Banyak orang menyangka seperti ini. Berbuat maksiat ini satu astagfirullah, dianggapnya apa? Urusannya selesai. Dianggapnya apa? Dosa tidak lagi berpengaruh kepadanya. Ya. Maka beliau nukilkan bagaimana orang-orang itu salah paham dalam masalah ini. Dikatakan oleh beliau ada seorang yang dikatakan ahli fikih, begitu dia bilang. Jadi ini bukan orang awam, tapi orang yang dianggap berilmu. Dia berkata, saya melakukan ini, saya perbuatan-perbuatan dosa. Kurang itu aku membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya udah selesai, dosaku akan diampuni semuanya. Katanya begitu. Sebab kan Rasulullah sudah mengatakan, barang siapa mengucapkan dalam satu hari subhanallah wa bihamdi 100 kali, huttat anhu khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa mengucapkan dalam satu hari itu apa? Subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka akan dihapus daripadanya dosa-dosanya. Meskipun dosa itu seperti buih di lautan. Banyaknya. Orang itu salah paham seperti ini. Wah kalau gitu, saya sudah berbuat begini-begini, nanti selesai. Lalu saya membaca apa? Subhanallah wa bihamdi 100 kali,
Selesai, tidak ada pengaruh dosa lagi katanya. Ya. Ya. Juga ada seorang di Mekah, kata beliau, cerita, kami ini katanya penduduk Mekah, kalau ada salah seorang di antara kami melakukan maksiat, cukup bagi kami mandi, selalu tawaf di Ka'bah 7 kali, selesai. Dosa kami bersih katanya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang-orang seperti ini meremehkan kan? Meremehkan dosa. Padahal dia sudah ngerti kan bahwa dosa itu sebab kebinasaan, sebab kehancuran. Dia sudah ngerti sebab-sebab kebaikan apa, sebab-sebab kejelekan itu apa. Maka perkara kedua apa? Kita harus hati-hati dari apa? Kesalahan, salah paham dalam hal ini. Ya ternyata banyak orang salah toh. Nah, ya, jadi salah memahami hadis-hadis. Ya, disebutkan Rasulullah, ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian dia berkata, wahai Rabb, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah pun mengampuni dia. Suatu dalam waktu yang lama, lalu balik lagi berbuat dosa. Dia katakan lagi, ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Maka diampuni. Setelah itu lama dosa lagi. Berkata lagi seperti itu. Maka terakhir Allah katakan, hambaku tahu bahwa dia memiliki sesembahan yang mengampuni dosa-dosanya. Maka sungguh aku telah mengampuni hambaku itu, maka silakan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, orang Mekah tadi bilang, oh, saya juga yakin, aku tidak ragu, aku punya sesembahan yang bisa memaafkan dosa-dosaku. Nah, seperti ini. Sehingga kenapa? Dia meremehkan sebab-sebab kejelekan. Ya, jadi kita dapati orang-orang ini bergantung, salah memahami ayat-ayat ataupun hadis yang berkenaan dengan sikap roja, harapan, dan bersandar kepadanya. Ya. Maka ketika orang itu tenggelam dalam kesalahan dan maksiat, maka mereka bersandar kepada apa? Luasnya rahmat dan pengampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sampai ada seorang membuat bait syair. Perbanyaklah semampumu. Jadi kalau kamu mampu, perbanyaklah perbuatan kesalahan. Ya, sebab kamu akan datang kepada Rabb yang maha dermawan, yang maha baik. Nah, sampai ada juga orang mengatakan bahwa apa? Membersihkan diri dari dosa itu merupakan kebodohan atas luasnya pengampunan Allah Ta'ala. Ya. Ada juga mengatakan meninggalkan dosa itu berarti apa? Lantang terhadap ampunan Allah Ta'ala. Sampai kata-kata yang seperti ini. Ya. Sampai ada orang berdoa juga. Ini saking salahnya ya. Ada orang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ismati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah. Ismah itu penjagaan dari dosa. Jadi dia justru minta supaya dijatuhkan dalam dosa seperti ini. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang tertipu. Ya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tertipu. Sehingga ada di antara mereka yang berpemahaman Jabariyah seperti kemarin, hamba itu dipaksa, hamba tidak punya perbuatan, hamba tidak punya pilihan dan seterusnya. Ada juga tertipu karena pemahaman Murji'ah yang mengatakan iman itu sekedar meyakini, setelah itu apapun dia lakukan tidak masalah dengan keimanannya.
Nah, jadi banyak mereka tertipu dengan seperti ini. Ada yang, ya saya berbuat maksiat, tapi kan saya temennya dengan orang-orang soleh, ya, dan seterusnya. Ada juga mereka tertipu dengan apa? Karena lancang berbuat maksiat dengan alasan apa? Ya, nenek moyang kita ini kan orang-orang terhormat. Nenek moyang kita kan orang-orang soleh yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, sebagian tertipu, berani berbuat maksiat, berani mengerjakan sebab-sebab kejelekan. Kenapa? Allah itu kan Maha Kaya dengan rahmat dan pengampunan dan seterusnya. Nah, ya. Maka sekali lagi hendaknya kita berhati-hati. Ya, karena banyak orang itu sekali lagi bersandar, bergantung kepada ayat-ayat yang sifatnya rojak saja. Nah, ya. Maka hendaknya kita menjadi orang yang cerdas. Ya, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Itu orang cerdas. Ya, dia tundukkan hawa nafsu. Hawa nafsunya harus mengikuti ketentuan syariat. Setelah dia beramal untuk setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah, orang yang ajiz, itu adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah Ta'ala. Saya berangan-angan. Saya maksiat, angan-angannya masuk surga. Saya bermaksiat, angan-angannya apa? Diampuni segala dosanya. Tanpa ada amalan. Nah. Maka seorang yang cerdas, dia akan meletakkan harapan-harapannya pada tempatnya. Ya, adapun orang yang jahil, dia meletakkan apa? Harapan roja itu bukan pada tempatnya. Nah, bagaimana mungkin mengharapkan ampunan Allah Ta'ala, ya, dengan terus-menerus bermaksiat? Nah, baik. Kemudian kita masuk di pembahasan tentang apa? Antara pemaafan Allah Ta'ala dan perintah Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi dua perkara tadi sudah ya. Jangan sampai yang menyempurnakan kita setelah memahami takdir dengan benar apa? Pertama tadi apa? Memahami rincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan. Jadi didapatkan dengan apa? Tadabbur Al-Quran, tadabbur Sunnah, ya, kemudian melihat keadaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai salah paham terhadap sebab-sebab itu. Nah, maka sekarang kita akan jelaskan antara pemaafan Allah dan perintahnya. Ya, banyak sekali dari orang-orang yang bodoh itu bersandar kepada rahmat Allah
bersandar kepada pemaafan dan kebaikan Allah, sehingga mereka menyia-nyiakan perintah dan larangan Allah. Ya, mereka lupa bahwa Allah itu sangat keras hukumannya. Mereka lupa bahwasanya tidak ada yang bisa menolak hukuman yang Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Maka seseorang yang bersandar kepada pemaafan Allah dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa, maka sesungguhnya keadaan dia itu seperti seorang yang menentang. Ya kan? Dia bersandar, dia mengharapkan pemaafan Allah Ta'ala, tapi dia terus-menerus berbuat dosa. Nah, maka ini seperti orang yang menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ada ucapan yang terkenal, raja'uka li rahmati man la tuti'uh minal khidlani wal humki. Kamu mengharap rahmat orang yang tidak kamu taati, itu termasuk kerendahan dan kebodohan. Ya, mengharap rahmat dari orang yang kamu tidak taat kepadanya, ini kebodohan. Kira-kira akan diberi enggak? Hah? Misalnya kita berharap untuk tetap terus bekerja di satu tempat, tapi bolosan terus, ya, datang terlambat, pulang mendahului. Nah, kira-kira dipertahankan nggak orang seperti ini? Tapi berharap, nggak ada pekerjaan lain, no. Ya. Tapi kinerjanya seperti ini. Ya jelas ini tidak akan ini suatu kebodohan, sikap itu kebodohan. Nah, ya. Ya. Sebagian ulama, ya, atau dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, naraka tawil al-buka, kami melihat engkau kok banyak menangis, lama menangis kamu, ada apa? Maka Al-Hasan menjawab, akhafu ayatrahani finnari wala yubali, aku khawatir Allah melemparkan diriku ke neraka dan dia tidak peduli dengan aku. Coba, kalau Allah sudah tidak peduli, bagaimana Allah akan selamatkan? Ya dilempar, selesai, situ terus berarti. Coba. Maka kita ini harus berusaha menarik perhatian Allah Ta'ala. Kita harus menjadi orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada faedahnya, kawan. Kita ini dikenal oleh penduduk bumi, tetapi Allah nggak kenal sama kita. Apa kira-kira? Kita dikasih kebaikan oleh Allah kalau seperti itu, dikasih rahmat, akan diselamatkan. Loh, Allah kenal aja enggak, gimana? Coba. Ya di antara kita saja, tentu yang ditolong, yang diberi fasilitas, ini ya, orang yang kita kenal, kan? Yang kita nggak kenal, alah, cuek aja. Mau mampus di situ. Ya, bahkan ketika, lihat aja orang itu, ketika ada kecelakaan, nengok, oh nggak kenal, ya lewat, ya kan? Oh ini saudara saya, berhenti dia, ya kan? Oh ini teman saya, berhenti dia, ya nggak?
Tapi nggak dikenal, sudah mau mampus mau apa terserah. Walillahil masalul a'la. Ya, maka di sini lihat ucapan Hasan al-Basri, aku khawatir Allah melemparkan diriku ke neraka, setelah itu Allah nggak peduli dengan aku. Nah, maka sekarang bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin keadaannya adalah apa? Orang-orang yang dikenal oleh Allah taala bisa jadi dia tidak dikenal di kalangan penduduk bumi. Ya, seperti kisah Uwais Al-Qarni. Wah, ini orang top ini. Ya, dia doanya mustajab. Dikenal oleh Allah taala dia. Dia dari kalangan tabi'in. Rasulullah tidak ketemu. Tapi Rasulullah kabarkan kepada para sahabat, nanti kalau kalian ketemu sama Uwais, mintalah doa kepadanya. Mintakan agar dia memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Rasulullah tidak ketemu, tapi Rasulullah kabarkan. Ini orang luar biasa. Ya. Tapi orangnya subhanallah tidak terkenal di kalangan manusia. Ya. Setiap hari Umar bin Khattab mencari-cari berita tentang Uwais ini. Ya. Sampai didengar ada rombongan haji dari Yaman. Wah, mudah-mudahan ini. Maka dia datangi rombongan haji itu, ditemui pemimpinnya. Adakah salah seorang di antara kalian bernama Uwais? Kata pemimpin, oh, tidak ada. Tidak ada di antara rombongan kami namanya Uwais, tidak ada. Tapi coba. Sebentar, kita tanya dulu yang di belakang sana. Yang bagian ngurusi kuda. Ya, pelayan. Oh, ternyata ada. Uwais namanya. Maka dia hadapan kepada Umar bin Khattab. Nanti tanya, didetailkan. Coba buka baju. Nah, karena Rasul sudah sebutkan tanda-tanda fisik daripada Uwais Al-Qarni. Bahwa dia pernah terkena penyakit belang. Dan sembuh. Tinggal 1 dirham yang nggak bisa hilang. Ternyata dia Uwais. Maka Umar pun meminta doa. Tolong doakan kepada Allah agar Allah mengampuni diriku. Dia pun tawaduknya luar biasa. Wahai Amirul Mukminin, saya mendoakan untukmu. Sedangkan Pak adalah Amirul Mukminin. Tidak mau saya. Dipaksa sama Umar. Ya, akhirnya beliau doakan untuk Umar bin Khattab. Bahasa itu menjadi terkenal kan ya. Ya, maka setelah itu dia hilang. Dia hilang dari peredaran. Tidak diketahui kemana. Ya, setelah peristiwa itu dia pergi bersama ibunya ke satu tempat tidak diketahui. Dia tidak dikenal di kalangan manusia, tidak populer gitu loh. Tetapi di sisi Allah Taala, wah luar biasa. Setiap doa mustajab. Nah, itu yang harus kita usahakan. Nah, juga ada beliau katakan inna qauman alhamathum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin. Ada satu kaum yang mereka itu berangan-angan untuk mendapatkan maghfirah terus. Wah, yang nanti akan dapat sampai mati akhirnya enggak sempat tobat. Sampai mati enggak sempat tobat. Kenapa? Dia hanya dibayang-bayangi. Nanti saya akan bertobat, saya nanti akan dapat ampunan. Terus akhirnya enggak sempat tobat. Ya. Juga ada seseorang, ya, ketika dia berbuat maksiat, dia mengatakan apa? Saya berhusnudzon kepada Allah. Saya berhusnudzon kepada Allah Ta'ala bahwa Allah akan memaafkan aku. Tidak mungkinlah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memiliki sifat yang sempurna, masa tidak memaafkan saya. Maka orang yang mengatakan saya berhusnudzon kepada Allah, ini adalah dusta. Sebab kalau orang itu berhusnudzon, tentu dia akan berbuat amal yang baik juga. Nah, ya.
Maka Al-Hasan Al-Basri juga pernah ditanya tentang apa yang harus kita lakukan dengan bermajlis, dengan duduk dengan orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti kami, ya, sehingga hampir-hampir hati kami diterbang, takut-takuti dengan ancaman azab Allah Ta'ala seterusnya. Maka kata beliau, demi Allah, engkau bergaul dengan orang-orang yang menakut-nakuti kamu, sehingga kamu mendapatkan keamanan, itu lebih baik daripada engkau berkawan dengan orang yang memberikan keamanan-keamanan sehingga kamu mendapatkan apa yang kamu takutkan. Jadi kamu berkawan dengan orang yang senantiasa nakut-nakuti kamu. Hati-hati loh, neraka. Nah, ini maksiat bahaya. Ya, sehingga kemudian kamu perhatian. Ya. Sehingga kamu akhirnya mendapatkan keamanan dari ancaman atau apa, itu lebih baik daripada kamu berkawan dengan orang yang bahasa Jawanya apa? Senengane ngeyem-yemi wae. Wis ora apa-apa, wis banyak rusak kecil. Ya, karena dengan itu kan akhirnya kamu mendapatkan apa? Bencana kan? Nah, maka lebih baik berkawan dengan orang. Cuma ini seperti ini sulit. Jiwa kita nggak terima. Allah, cerewet wae. Ayo sholat, nggak masuk neraka. Ah, kadang-kadang kita nggak suka kan? Ya tak? Coba. Jadi berkawan dengan orang yang terus menakut-nakuti dengan ancaman azab Allah, sehingga kamu akhirnya mendapatkan keamanan dari azab Allah, itu lebih baik daripada kamu berkawan dengan orang-orang yang apa? Tadi ngeyem-yemi. Ya. Sehingga kamu akhirnya apa? Binasa. Mendapat apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan. Nah, sekali lagi ini bukan hal yang mudah. Ya, banyak orang tidak suka bergaul dengan orang yang nakut-nakuti. Ya. Nah. Ya. Kemudian dibawakan oleh beliau, ya, riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa pemaafan Allah Ta'ala itu tidak diberikan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan perintah dan larangannya. Nah, ya. Maka disebutkan juga dari Abu Rafi bahwa Rasulullah melewati satu kuburan di Baqi. Ya. Maka Rasul kata, "Ufin lak, diam kamu." Kata Abu Rafi, "Saya menyangka ucapan itu ditujukan kepadaku." Itulah. Saya menyangka ucapan itu ditujukan kepadaku. Tetapi ternyata apa? Tidak. Kata Rasul, ucapan itu ditujukan kepada kuburan itu, yaitu kuburannya fulan. Ya. Dia diutus kepada satu kaum, nah, untuk mengambil zakat. Ternyata apa? Dia curi. Ya, satu kain. Itu satu kain dari itu, maka dia teradab dikubur dengan kain itu. Dan suara dia yang teradab itu didengar Rasul, maka Rasul pun diam kamu. Coba. Ketika orang menyia-nyiakan, dia kena, tidak dimaafkan. Nah, ya. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah, aku melewati pada waktu malam Isra satu kaum yang menggunting bibir-bibir mereka dengan gunting dari neraka. Aku tanyakan, siapa mereka? Dijawab oleh malaikat, khutaba'un min ummatika
min ahli dunia. Mereka adalah tukang-tukang khutbah dari umatmu, dari penduduk dunia. Dulu mereka adalah orang-orang yang memerintahkan manusia kepada kebaikan, tetapi mereka melupakan dirinya sendiri. Ketika menyia-nyiakan perintah dan larangan, kena. Padahal amalannya kan baik ini kan, memerintahkan manusia. Ya, seperti kalau orang salah paham, saya sudah ini kok menunjukkan manusia pada jalan kebaikan, gitu. Bahwa orang menunjukkan kebaikan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan. Tapi ternyata dia diadab di sini. Nah, kemudian juga Rasulullah katakan, aku melewati satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kemudian mereka menggaruk wajah dan dada mereka dengan kuku itu. Ya hancurlah, bagaimana wajah digaruk dengan tembaga? Maka saya tanyakan, siapa mereka wahai Jibril? Dijawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yang mencela kehormatan manusia. Makan daging manusia artinya apa? Menghibah. Ya? Orang-orang yang suka membicarakan manusia. Nah. Dan masih banyak ya hadis-hadis yang menunjukkan seperti itu. Ya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, Rasulullah pernah mengatakan kepada Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Kata Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Mikail itu tidak pernah tertawa meskipun sekali? Ya, mengapa aku tidak pernah melihat sekalipun Mikail itu tertawa? Apa kata Jibril? Ma dhahika mundu khuliqatin nar. Ya, Mikail itu sejak diciptakan neraka dia enggak pernah tertawa. Ketakutan. Ya. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan itu. Ya. Sudahlah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha ini, dan kemudian saya tahu apa? Kita meremehkan apa? Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai ya, sekali lagi kita termasuk orang yang berangan-angan kosong. Ya, berharap, tetapi kita tidak melakukan sebab-sebab yang bisa mewujudkan harapan kita. Nah, mungkin sampai sini apa yang bisa kita baca di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bahagia, mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat ya, dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.